Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bercahayalah di dalam hati kami. Buatlah pikiran kami cerah. Buatlah hati kami terang untuk sanggup mengerti pesan firman yang disampaikan melalui pemberitaan Alkitab. Baik kami yang menyampaikan maupun umat yang mendengarkan, mampukan kami untuk mengerti, menaati, dan melaksanakannya di dalam hidup kami. O Roh Kudus, Roh yang perkasa, O Roh Kudus, sumber segala hikmat, terangilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, saudara-saudara, pada Minggu Pentakosta tahun 2022 diambil dari bacaan leksionari Yohanes 14. Kita akan membaca ayat 15 sampai 17 yang kemudian kita sambung ayat 25 hingga 27. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memperingati hari turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api atas murid-murid Tuhan di kota Yerusalem. Sebagaimana yang dicantumkan ceritanya oleh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Hari yang dikenal sebagai Hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Yang terjadi 50 hari sesudah kebangkitan Yesus
Paskah. Singkat kata, fokus peringatan kita hari ini adalah pada pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus ini? Dari ketiga pribadi Allah Tritunggal, dialah yang terus terang paling tidak dimengerti, yang paling banyak dipertanyakan, dan yang paling banyak menimbulkan salah pengertian. Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul menceritakan, waktu kejadian di hari Pentakosta itu saja, sudah banyak orang menuduh murid-murid itu sedang mabuk. Artinya, sejak kedatangannya di hari Pentakosta, sudah menimbulkan kontroversi. Ini apa? Injil Yohanes menegaskan dengan cara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama. Ayat 17 yang kita baca tadi, Yohanes mengatakan begini, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sejak semula, hadirnya Roh Kudus ini sudah menimbulkan kontroversi. Tetapi rupanya dan sayangnya bukan hanya dunia yang tidak mengerti Roh Kudus. Sayangnya di kalangan umat Kristen sendiri pun terjadi perbedaan pandangan yang tidak jarang meruncing tajam menjadi kontroversi, bahkan menjadi motivasi bagi perpecahan gereja, menjadi permusuhan antar denominasi. Karena apa? Karena pemahamannya tentang Roh Kudus. Jadi memang harus diakui saudara-saudara, salah satu topik perdebatan yang tidak habis-habisnya di antara sesama orang Kristen adalah tentang Roh Kudus. Yang satu bilang begini, yang lain bilang begitu. Lalu saling menyindir, saling mencerca, dan saling menghakimi. Oh, di kamu itu tidak ada Roh Kudus di gerejamu. Yang lain berkata itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kudis. Dan bermacam-macam permusuhan dan kontroversi yang tidak pernah habis dalam sejarah gereja. Nah, daripada kita masuk dalam perdebatan tidak berujung tentang Roh Kudus di kalangan umat Kristen dari berbagai macam denominasi gereja, marilah kita mendengar pesan Injil Yohanes mengenai Roh Kudus. Tepatnya Yohanes pasal 14 yang memang spesifik berbicara tentang Roh Kudus. Poin pertama, mari kita perhatikan ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yohanes membahasakannya sebagai another advocate dalam terjemahan NIV. Pendamping yang lain atau penolong yang lain, terjemahan LAI. Another comforter,
terjemahan American Standard Version. Penghibur yang lain, another friend, terjemahan The Message. Sahabat yang lain. Another advocate, another comforter, another friend. Yang lain dari siapa? Jawabannya adalah yang lain dari Yesus. Sebab roh ini menggantikan kehadiran Yesus. Ketika sudah tiba saatnya bagi Yesus untuk naik ke sorga. Tadi kita sudah menyanyikan kembali secara bagus nyanyian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ketika sudah tiba waktunya bagi Yesus untuk naik ke sorga, Dia mengirim penolong yang lain dari dirinya. Jadi, Roh Kudus itu adalah Yesus di dalam wujud kehadiran yang berbeda. Tidak lebih dan tidak kurang dari Yesus. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud kehadiran yang berbeda. Roh Kudus itu tidak lebih dan tidak kurang dari Yesus. Roh Kudus itu memberitakan Yesus. Roh Kudus itu menunjuk kepada Yesus. Roh Kudus itu memastikan bahwa kita datang kepada Yesus, mengenal Yesus, menyembah Yesus, dan memuliakan Yesus, dan melayani Yesus, dan mengasihi Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi tidak mungkin kita percaya kepada Yesus jikalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Barang siapa percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, ia dilahirkan kembali, born again, oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, yang membuat kita knowing God deeper, tema kita. Yang membuat kita knowing Jesus deeper adalah Roh Kudus. Itu adalah agendanya Roh Kudus yang paling utama. Agenda Roh Kudus yang paling utama adalah mendekatkan kita kepada Yesus. James Packer di dalam bukunya Your Father Loves You menulis begini. The Spirit, we might say, is the matchmaker, the celestial marriage broker, whose role it is to bring us and Christ together and ensure that we stay together. Roh Kudus itu boleh dibilang seperti mak comblang dari sebuah pernikahan, yang perannya adalah mempertemukan Kristus dengan kita, serta memastikan kita dan Kristus itu tetap bersama-sama sampai akhir zaman tiba, mempelai wanita berjumpa dengan mempelai pria, Yesus Kristus,
dan gerejanya. Roh Kudus itu yang memastikan itu. Jadi saudara-saudara, itulah kira-kira peran Roh Kudus. Menurut apa yang dikatakan oleh Yohanes, dia adalah Yesus dalam wujud kehadiran yang berbeda. Dan dia punya tugas untuk membawa kita, mendekatkan kita, dan membuat kita lekat dengan Yesus. Jadi, tidak usahlah kita sibuk memeriksa ada Roh Kudus tidak di dalam diri orang lain. Atau memeriksa ada Roh Kudus tidak di dalam denominasi yang lain. Enggak usah. Tetapi bertanyalah dan periksalah diri sendiri. Adakah Roh Kudus di dalam diriku? Caranya, periksa diri. Selalu pertanyakan kepada diri sendiri, apakah saya semakin mengenal dan semakin mengasihi dan semakin memuliakan Yesus? Itu pertanyaan yang paling penting. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku makin mengenal, makin mengasihi, dan makin memuliakan Yesus? Itu adalah barometer ada Roh Kudus tidak di dalam dirimu. Tidak usah menghakimi orang lain, ada Roh Kudus atau tidak. Periksa diri, apakah Roh Kudus membawaku dekat dan makin mengenal, dan makin mengasihi, dan makin melayani Yesus. Poin kedua, masih di ayat 16. Ia atau Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan kata memberikan. Artinya, Roh Kudus itu pemberian. Suatu karunia atau hadiah dari Bapa atas permintaan Yesus. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah pemberian. Roh Kudus itu karunia. Roh Kudus itu hadiah. Lah hadiah kok diributkan? Memang aneh. Sampai pendeta Andar Ismail, penulis buku seri Selamat yang populer itu, menyebut Roh Kudus itu hadiah yang membingungkan. Orang Kristen menerima hadiah yang namanya Roh Kudus, tapi kebingungan sendiri. Hadiah bagi umat Kristen, tapi malah jadi topik keributan di kalangan umat Kristen. Bagaimana ini? Hadiah kok diributin? Jawabannya adalah, ya itulah manusia. Tidak selalu yang namanya hadiah itu kita sambut dalam keceriaan dan rasa syukur, serta mendatangkan sejahtera. Tidak selalu. Hadiah itu seringkali diterima dan bikin pusing. Tentu saja yang salah bukan hadiahnya, bukan pula pemberinya. Yang bermasalah itu si penerima hadiah. Bukankah banyak keluarga ribut karena warisan? Antar saudara bermusuhan karena warisan orang tua. Padahal warisan itu pemberian. Warisan itu hadiah. Itu bukan sesuatu yang kita earn, bukan? Warisan itu adalah hadiah, diberi bersyukur
nggak diberi, kamu tidak earn. Tetapi seringkali yang namanya hadiah itu menimbulkan keributan. Padahal itu pemberian. Manusia seringkali bermasalah dengan pemberian. Yaitu ketika diberi tetapi tidak sanggup mengelola pemberiannya. Anak bungsu itu menerima hadiah loh. Hadiah yang agak dipaksakan. Menerima warisan dari orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Karena hadiah itu, ia justru melarat setengah mati. Karena dia tidak sanggup mengelolanya. Problemanya ada di mana? Ada di si penerima hadiah. Manusia ini suka meributkan hadiah. Enggak malu. Tapi tidak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Hidup ini pemberian bukan. Life. Hidup Anda dan hidup saya. Ini pemberian bukan. Ya. Hidup ini sebuah pemberian. Tuhan memberi kita hidup. It's a gift. Tetapi kita suka menjadikannya masalah. Bukannya bersyukur, kita masih diberi hidup, malah kita sering mengomel tentang hidup ini. Bukannya menjalani hidup ini dengan baik dan bijaksana, kita ini malah mencari masalah di dalam kehidupan. Hidup yang semestinya adalah berkah, kita malah jadi bikin susah. Padahal it's a gift. Hidup ini sebuah pemberian. Ada seorang pria lanjut usia, dia dirawat di rumah sakit. Pernafasannya harus dibantu dengan tabung oksigen, tentu saja maksudnya. Sesudah berangsur sembuh dan mulai diizinkan pulang, dia menanyakan biaya perawatan kepada pihak rumah sakit. Sesudah mengetahui jumlah biaya perawatannya, dia menangis. Tapi jangan salah paham, dia menangis bukan karena tidak bisa membayar, sebab dia terbilang orang yang berpunya. Lalu kenapa dia menangis? Ternyata dia menangis ketika dia tahu betapa mahalnya harga oksigen yang harus ditebusnya selama 2 minggu perawatan di rumah sakit itu. Dan tiba-tiba dia menyadari bahwa selama ini bertahun-tahun di dalam hidupnya dia menerima menghirup oksigen di udara bebas, gratis, tanpa bayar. Dia menangis sementara dia menyadari bahwa ternyata hidup ini mahal dan hidup ini gratis, hidup ini precious, tetapi hidup ini adalah anugerah Tuhan. Saudara sekalian, ya, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini pemberian, hadiah, hadiah yang mahal. So precious. Jadi, jangan di taken for granted. Jangan diabaikan. Ini pemberian berharga. Jangan disia-siakan. Ini cuma 1 kali jalan. Jangan dibikin rumit dan dibikin susah. Rugi kita. Hidup ini berharga. Jangan diributkan, jangan cari masalah, jangan cari ribut. Jadikan hidup yang adalah hadiah ini sebagai berkah, tetapi juga amanah. Berkat untuk diri sendiri, amanat untuk memberkati orang lain. Itulah hidup pemberian Tuhan ini. Itu namanya kita ngerti bahwa hidup ini
adalah pemberian. Begitupun dengan Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Nafas kehidupan yang diberikan kepada kita supaya kita menjalani hidup yang berkualitas. Roh Kudus itu diberikan supaya kita hidup dan menjalani hidup yang berkualitas. Apa hidup yang berkualitas itu? Oh, saudara, kita tahu, semua yang berkualitas itu tahan uji, bukan? Semua yang berkualitas itu lebih tahan lama. Kalau makanan, dia tidak cepat membusuk, itu berkualitas. Kalau sepatu, dia tidak lekas jebol, itu sepatu berkualitas. Kalau perabot rumah tangga, dia tidak lekas rusak atau lekas usang. Kalau itu peralatan, dia tidak lekas berkarat, itu berkualitas. Kalau menyangkut warna, dia tidak lekas pudar, itu namanya berkualitas. Semua yang berkualitas itu bertahan karena memang dia punya kualitas. Roh Kudus adalah pemberian. Diberikan untuk apa? Masih di ayat 16. Diberikan supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ini poin yang ketiga. Roh Kudus itu pendamping atau pembela yang menyertai kita. We have another advocate. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 17. Roh Kudus itu diam di dalam kita supaya dia menyertai kita terus. Kemanapun kita pergi, dia ada bersama kita karena dia di dalam kita. Roh Kudus itu menyertai kita di mana saja dan kapan saja. Dia diberikan dengan tujuan supaya dia menyertai kita. Lah kenapa sih kita kok mesti disertai? Mengapa kita ini perlu disertai? Jawabannya adalah karena memang kita tidak bisa menjalani kehidupan ini sendirian. Selalu saja ada musuh-musuh kehidupan yang menghadang kita di tengah jalan. Musuh-musuh yang bernama kepalsuan. Musuh-musuh yang bernama kesusahan. Yang satu menyesatkan, kepalsuan. Yang lain menjatuhkan, kesusahan. Itu sebabnya Yesus berkata tentang kedatangan penolong atau advocate yang akan menyertai kita sehingga dia bisa mengajarkan truth, kebenaran kepada kita. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 26, itulah roh kebenaran. Ayat 17. Dan Roh Kudus itu juga memberikan damai yang menenangkan dan menghiburkan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Aku menyertai kamu. Saudara sekalian, jelas Roh Kudus itu diberikan
untuk menyertai kita, supaya Dia mengajar kepada kita tentang kebenaran di tengah kepalsuan, dan supaya Dia mendampingi kita dengan damainya dan penghiburannya di tengah kesusahan. Kita memang tidak bisa menjalani kehidupan ini sendirian. Kita butuh disertai. Saudara sekalian, Memorial Day kemarin di US Capitol digelar National Tribute untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa. Nah, seperti biasa, dipilih satu keluarga yang berhak menerima penghargaan yang bernama Gold Star Family. Gold Star Family. Dan tahun ini terpilih keluarga yang menerima Gold Star Family adalah keluarga dari Mayor Jenderal Mark Graham dan istrinya Carol. Mayor Jenderal Mark Graham dan istrinya Carol menerima Gold Star Family. Dalam waktu 8 bulan, saudara-saudara, pasangan ini kehilangan 2 putra mereka. Yang pertama, gugur di medan perang di Irak dalam usia yang masih amat muda. Yang kedua, meninggal di dalam battle-nya melawan depresi, sampai akhirnya bunuh diri. Dalam waktu 8 bulan, mereka kehilangan 2 orang putra dalam battle yang berbeda. Tetapi pasangan ini survive. Pasangan ini survive dengan cara menolak untuk mengurung diri di dalam kedukaan terus-menerus. Sebaliknya, mereka mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk terus berbagi cerita tentang perjalanan duka mereka, tetapi juga perjalanan perjuangan mereka untuk sembuh, mengalami healing dari kedukaan yang dalam itu. Mereka terus berbagi cerita dan memberikan encouragement kepada banyak keluarga lain yang juga mengalami penderitaan serupa. Sambil mereka terus aktif menolong orang-orang yang berjuang melawan masalah kesehatan mental sebagaimana yang dialami oleh putranya yang kedua. Dan mereka survive, tegar, dan mereka bersaksi di dalam acara National Tribute itu bahwa yang memampukan mereka untuk bertahan ada 3 F. Yang pertama, faith. Yang kedua, family. Yang ketiga, friends. 3 itulah yang membuat mereka bertahan. Mereka bertahan karena mereka tidak sendirian. Mereka punya Tuhan, faith. Mereka punya family yang supportive. Dan mereka dikelilingi oleh friends. Kalau tidak ada 3 F ini, mereka tidak akan mungkin survive. Saudara sekalian, hidup ini tidak bisa kita jalani sendirian. Kita selalu membutuhkan ada pihak yang menyertai. Menarik,
Jikalau Eugene Peterson di dalam Alkitab The Message menerjemahkan another advocate ini ke dalam bahasa sehari-hari Alkitab, yaitu another friend. Roh Kudus itu sahabat, pendamping yang menyertai kita dalam segala keadaan, always be there for us. Dengan berbagai macam cara, Roh Kudus itu menyertai kita. Tetapi, ada satu hal yang sangat penting tentang penyertaan Roh Kudus, yaitu Dia menyertai kita dari mana? Dari dalam, from within. Dia menyertai kita itu dari dalam. Dia itu Allah yang bekerjanya di dalam hati kita. Perhatikan ini penting. Oleh karena Dia bekerja di dalam, oleh karena itu dibutuhkan kesediaan dari dalam hati kita untuk mempersilakan Dia bekerja di dalam kita. Karena Dia bekerjanya di dalam, dari dalam, dibutuhkan kesediaan kita di dalam hati kita untuk membiarkan Dia bekerja. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengesampingkan ego kita sendiri yang tegak kaku ini. Sebab kalau di dalam kita yang bertakhta adalah ego kita yang tegak begini, maka Roh Kudus tidak akan bisa leluasa untuk menyertai kita. Kita harus bersedia mempersilahkan Roh Kudus itu leluasa memimpin hati kita dan dilembutkan olehnya. Pegunungan Aspen, Colorado, didominasi oleh dua jenis pohon yang bertahan diterpa musim dingin yang panjang. Ya, musim dingin yang panjang karena ketika kami ke sana kemarin salju pun masih ada. Dua pohon ini bertahan di pegunungan Aspen, Colorado. Satu namanya pohon pinus, daunnya hijau tua, dan satu lagi adalah pohon aspen, daunnya hijau muda. Namun di antara kedua macam pohon ini ada perbedaannya selain warna daunnya. Ketika salju dari puncak gunung sudah meleleh, maka alirannya akan meluncur ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Anda bisa bayangkan, puncak gunungnya begitu tinggi, saljunya menumpuk di sana, nanti gilirannya salju itu sudah meleleh karena musim panas, maka salju itu akan terjun menjadi aliran yang deras dengan kecepatan yang sangat tinggi, menerjang pohon-pohon di bawahnya. Sekalipun kuat, tetapi pohon pinus masih ada yang patah dan tumbang karena diterjang lelehan deras salju. Tetapi pohon aspen tetap bertahan. Bertahan dihajar derasnya lelehan salju itu. Kenapa? Karena pohon aspen punya kemampuan adaptasi, melenturkan batangnya dan tangkainya sedemikian rupa, sehingga ketika dia dihajar, dia melengkung begini mengikuti semua serbuan itu, dan sesudah itu dia kembali lagi. Paling-paling nanti kalau dia itu tersisa, hanya dia yang sedikit melengkung.
tidak patah seperti pohon pinus. Pohon pinus terlalu tegak, terlalu kaku, sehingga ketika dihajar dia tumbang. Tetapi pohon aspen itu lebih lembut, lentur, menyesuaikan, tetapi survive. Roh Kudus ingin membuat hidup orang beriman berkualitas. Dan berkualitas itu artinya apa? Tahan uji. Berkualitas itu punya daya tahan yang tinggi, punya mutu, punya integriti, punya kesetiaan. Itulah tujuan Roh Kudus diberikan, supaya Anda dan saya itu menjalani hidup ini dengan semua terjangan dan hajaran apapun, kita itu bertahan dan bermutu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau Anda dan saya menjadi seperti pohon aspen dan bukan pohon pinus. Bersedia menjadi seperti pohon aspen yang bersedia lentur karena rela untuk ditundukkan, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan seperti pohon pinus dengan ego yang tegak kaku, dengan pride yang kuat menonjol, tetapi akibatnya mudah patah dan tidak tahan banting, tumbang ketika dihajar tantangan. Anda pohon aspen atau Anda pohon pinus? Itu yang menentukan. Dan oleh karena itu Roh Kudus datang untuk membuat kita itu lentur. Biarkan dan bukalah hati kita, supaya Roh Kudus itulah yang menggantikan ego kita yang tegak kaku itu. Izinkan Dia yang bekerja di dalam kita dan membentuk kita dengan lembut dan membuat kita menjadi orang dengan karakter seorang Kristen yang berkualitas. Itulah tujuan Roh Kudus dikaruniakan bagi kita. Saudara sekalian, apabila kita ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, itu kata yang sering dipakai orang Kristen, bukan? Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, kita memang harus rela untuk dikosongkan lebih dulu dari ego, dari keakuan yang tegak kaku, yang menguasai kita dan membuat kita mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah patah. Gantikan itu. Kosongkan hati kita dari ego kita dan dari tumpukan ego yang kaku. Biar Roh Kudus punya keleluasaan untuk memenuhi hati kita dan mengendalikan hidup kita from within, dari dalam. Selamat Pentakosta. Amin.